Usaha menghapus sejarah dan jejak peradaban selalu ada di mana-mana, dan pastinya dengan berbagai macam alasan, dari alasan berselubung keagamaan, politis, komersial, bahkan karena gatal tangan semata. Benda-benda peninggalan nenek moyang bisa dihancurkan, jejak peradabannya bisa saja dihapus, tetapi nilai dan moral yang melekat pada benda-benda peninggalan tersebut tetap hidup dan secara eksistensial selalu tertanam pada diri bangsa. Simak ulasan kajian peradaban nenek moyang atau leluhur bangsa ini dari Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang adalah merupakan kerajaan besar yang didirikan oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya sekitar abad ke-8. Kerajaan ini diyakini semula berkembang di wilayah Jawa Tengah dan terkhusus Yogyakarta pada abad ke-8 sampai 10 Masehi, dengan pusatnya ada di Poros Kedu, Prambanan, Jawa Tengah. Keyakinan ini berawal ditemukannya sebuah prasasti yang menjadi sumber informasi penting mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno. Di antaranya adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasih. Pada Prasasti Canggal diinformasikan tentang asal-usul Sanjaya yang merupakan anak dari Sanna, seseorang yang berkuasa di Jawa Tengah sebelum berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Selain itu, dari Prasasti Canggal terdapat Candra Sengkala yang menggunakan bahasa Sansekerta dan huruf Palawa yang berbunyi Cruti Indra Rasa. Dari arti Candra Sengkala ini didapatkanlah angka-angka tahun, yaitu tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Dalam perkembangannya, Kerajaan Mataram kuno dibagi menjadi dua periode, yaitu Kerajaan Mataram kuno masa Jawa Tengah dan Kerajaan Mataram kuno era Jawa Timur. Pada periode Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno dipimpin oleh Wangsa Sanjaya yang berkuasa hingga tahun 732 Masehi, dan Wangsa Sailendra yang bertahta sampai 929 Masehi. Setelah Dyahwawa sebagai raja terakhir wafat, Empu Sendok kemudian memindahkan Kerajaan Mataram kuno ke daerah Jawa Timur. Penyebab perpindahan kekuasaan atau tahta Dyahwawa ke Empu Sendok sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Apakah karena faktor usia atau memang tutup usia? Karena tidak diketahui secara pasti akhir riwayat dari Dyahwawa ini. Hanya ada keterangan bahwa raja kerajaan Mataram kuno setelah Dyahwawa adalah Empu Sendok. Merujuk pada buku The Geology of Indonesia, letusan besar Gunung Merapi pernah terjadi pada tahun 1006 Masehi. Yang kemungkinan letusan Gunung Merapi inilah diduga menjadi salah satu alasan perpindahan pusat Kerajaan Mataram kuno ke wilayah Jawa Timur. Selain itu, ada sejumlah faktor lain yang diperkirakan menjadi penyebab pindahnya Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya perpindahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur seperti ancaman serangan Kerajaan Sriwijaya dan wilayahnya yang kurang mendukung sektor ekonomi. Lokasi Kerajaan Mataram kuno setelah dipindahkan oleh Empu Sendok diperkirakan berada di kawasan Tamwalang atau sekitar daerah Jombang, Jawa Timur. Selain memindahkan kerajaan, Empu Sendok juga mendirikan wangsa baru, yakni Wangsa Isyana pada 928 Masehi. Pada kajian ilmu epigrafi, terdapat prasasti-prasasti terkait Kerajaan Mataram. Hanya 2 kali menyebutkan kata Mataram, yakni Medang Ibumi Mataram, zaman Sanjaya dan Dyahwawa. Selanjutnya, semua menyebutkan kata Medang, yakni Medang Imam Rati, Rakai Pikatan, Medang Ipuh Pitu dalam Dyah Balitung, Medang Ibumi Mataram dalam kekuasaan Dyahwawa,
Medang I Tamwalang, Medang I Watugaluh dalam kekuasaan Pusendok, dan Medang I Muangwatan pada zaman Dharma Wangsa Teguh. Dari kajian epigrafi dari prasasti menunjukkan dengan jelas bahwa kata Medang selalu disebut seakan untuk dan menunjukkan atau menyebutkan nama kerajaan, yakni Medang, bukan Mataram. Jadi yang selama ini disebut sebagai Kerajaan Mataram sesungguhnya lebih tepat disebut Kerajaan Medang. Lalu apa makna kata Medang dan Mataram dalam bahasa Jawa kuno atau Kawi? Kata Medang berasal dari kata Medan dalam bahasa Kawi yang artinya tempat. Dalam bahasa Jawa dan Kawi, akhiran bunyi an sering dibunyikan ang. Bahwa sampai sekarang pun penuturan dalam bahasa Jawa masih sering menambahkan akhiran ang pada kata yang berakhiran bunyi an. Contoh, lapangan dibunyikan jadi lapangang, kata panganan diucapkan pangangan, lalu kata kondangan diucapkan menjadi kondangang. Bahasa Manado pun mengenal ucapan demikian, yaitu misal kata jangan menjadi jangang, jalan menjadi jalang, bukan jadi bukang. Sementara kata Mataram berasal dari kata bahasa Kawi, yaitu mentar atau metar, yang artinya berpindah atau pergi. Kata Mataram mendapatkan awalan ma yang berarti di, dan akhiran ama yang bermakna terpaksa. Maka ketika dirangkai menjadi kata mata metar ama yang disingkat dalam pengucapan menjadi mentaram atau mataram, arti kata metaram atau mataram atau mentaram yaitu adalah terpaksa berpindah di atau ke. Yang kemudian dalam bahasa Jawa modern, dalam menyebut kata Mataram dibahasa haluskan menjadi mentawis, seperti terdapat dalam buku Babat Tanah Jawi dalam bahasa asli Jawa. Jadi diperkirakan penyebutan Medang sering tergantikan dengan kata Mataram pada masa Kerajaan Medang, karena bersifat Kerajaan Medang yang berpindah-pindah menurut tempat pusat kerajaannya, sehingga dengan mudahnya maka prasasti pun tetap menyebut kata Medang berdampingan dengan kata Mataram atau Bumi Mataram. Bumi Mataram berarti tempat berpindah secara terpaksa di suatu tempat. Fakta lain adalah selama periode kekuasaan Kerajaan Medang, pusat pemerintahan berpindah sebanyak 7 kali, yakni di Bumi Mataram, Mamrati, Pohpitu, Bumi Mataram, Tamwalang, Watugaluh, dan Wawatan. Dan ketujuhnya, tempat tersebut merentang luas di Jawa Tengah sampai Jawa Timur.